Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Saimin saimat, mu'takifin mu'takifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Wabil khusus nikmat beribadah di bulan suci Ramadan. Wabil khusus lagi nikmat kita telah berada pada al-ashrul awakhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saimin saimat, mu'takifin mu'takifat, rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji, mendalami pesan-pesan Hujjatul Islam Syekhul Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharaini amin. Dari kitab beliau yang sangat masyhur Ihya Ulumuddin, kita akan mengkaji tema tentang puasa dan pengendalian syahwat. Dari beberapa catatan beliau, kita akan mulai dari faslun, ay hadza faslun asrarus shaumi wa syurutuhul batinah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharaini amin. Asrarus shaumi wa syurutuhul batinati. Rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batiniahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Ghazali rahimahullah di samping seorang fuqaha juga seorang ahli tasawuf minal ulama as-sufiyah. Jadi pembahasannya mengenai satu amaliyah ubudiyah, di antaranya saum yang kita bahas pada malam ini, beliau tidak hanya melihat dari sudut pandang hukum fikih saja, tentang sah dan batalnya saja secara ilmu fikih, tapi beliau memiliki kedalaman, pendalaman, renungan, kontemplasi, dan berbagai eksperimen spiritual, berbagai riyadhah ruhaniyah yang beliau alami, sehingga beliau kemudian menggoreskannya dalam kitab karangannya Al-Ihya yang sangat masyhur ini. Beliau mengawali tentang pengendalian syahwat dikaitkan dengan ibadah puasa. Beliau mengatakan, i'lam anna sauma thalathu darajatin. Ketahuilah olehmu bahwasanya puasa itu memiliki tingkat, 3 tingkatan. Saumul umum, puasanya orang awam. Wa saumul khusus, puasanya kalangan yang lebih khusus. Wa saumu khususil khusus, puasanya kalangan orang-orang yang
khusus bil khusus, kira-kira begitu bahasanya. Ya. Atau VVIP. Ya. Bahasa lainnya. Amma saumul umumi, ya. Adapun puasa secara umum atau puasa yang standar, fahuwa kaful batni wal farji, yaitu puasa menahan, ya, dorongan syahwat perut dan kemaluan, an kada isyahwati, dari, ya, dorongan-dorongan atau tuntutan-tuntutan syahwatnya. Ya, bagaimana puasa menahan dari dorongan semua itu. Dorongan syahwat perut, meminta makan dan minum. Dorongan syahwat farji, ya, meminta berhubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri. Wa amma saumul khususi, dan adapun puasa yang setingkat di atas puasa umum ini adalah puasa yang memiliki kekhususan nilai, memiliki kekhususan pemahaman, memiliki kekhususan pengertian, memiliki kekhususan pengamalan dan penghayatan. Fahuwa, yaitu kafus sam'i, ya, menahan pendengaran, wal basari, dan penglihatan, wal lisani, dan ucapan, wal yadi war rijli, dan tangan serta kaki, wasairil jawarihi minal asam, dan seluruh anggota badan dari segala perbuatan dosa. Jadi tidak hanya sekedar soal bagaimana tahan untuk tidak makan dan minum atau tidak berhubungan suami istri selama puasa, tapi menjaga semua yang lainnya disebutkan tadi. Ya, pada masa sekarang ini, ya, tentu anggota badan yang juga perlu ditahan kalau dalam era gadget, sosial media dan sebagainya, itu jempol yang juga harus ditahan. Jempol nggak boleh like yang tidak patut, jempol nggak boleh share, ya, hal-hal yang berbau fahsya, ya, fahisah, rofas, ya, kata-kata yang jorok, gambar-gambar yang jorok juga apalagi, karena semua itu bisa akan merusak ibadah puasa. Wa amma saumu khususil khususi, adapun puasa yang khusus di atas yang khusus ini, ya, fasaumul qalbi, kata Imam Ghazali rahimahullah, maka itulah esensi puasa hati. Anil hadumid daniyah, ya, dari tekanan-tekanan atau lintasan-lintasan yang bernilai rendah, ad-daniyah, rendah, remeh-temeh, ya, melakukan hal-hal yang tidak membawa makna dan arti. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan ad-daniyah. Dari kata-kata dunia, karena hakikatnya dunia itu sebetulnya remeh-temeh. Wal afkar ad-dunyawiyah, dan pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Ya. Wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Ini cukup berat karena menahan hati bagaimana supaya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala secara total itu dicegah semua, kecondongan hati maupun pikiran. Wa yahsulul fitru fi hadzal shaumi, dan bisa jadi dianggap batal dalam puasa tingkatan ini bil fikri, ya, hanya dengan memikirkan, membayangkan, ya, fi ma siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir, ya, apa-apa selain daripada Allah azza wa jalla dan hari akhirat. Wabil fikri fid dunya, dan juga, ya, bisa jadi juga karena berpikir, ya, dalam masalah keduniaan. Illa dunya turadu lid-dini,
Ini artinya bahwa Imam Ghazali rahimahullah tidak melarang sama sekali untuk berpikir tentang dunia. Ya, beliau katakan ada istisnayat, ada pengecualian. Illa dunya turadulidin. Kecuali dunia ini memang dikehendaki, dimaksudkan untuk agama. Ya. Fa inna dzalika min zadil akhirah. Karena walaupun itu pemikirannya tentang dunia, tapi kalau diarahkan peruntukannya untuk agama, maka Imam Ghazali mengatakan itu adalah zadul akhirah, bekal akhirat, walaisa minad dunya. Dia bukan bagian dari dunia, ansih kira-kira begitu, dunia semata. Jadi orang mencari nafkah, orang bisnis, orang melakukan upaya-upaya untuk mensejahterakan dirinya, ya, itu tidak mengapa asal diarahkan untuk agama. Infaknya lebih, tambah lagi zakatnya, wakafnya, dan yang lain-lainnya. Oke, terjemahannya dilewatkan saja karena sudah saya artikan tadi. Next. Baik. Qala arbabul qulubi. Huruf qafnya hilang tuh ya, maaf. Berkata para penguasa hati, para pemilik hati. Jadi ulama sufi itu menyebut orang-orang yang sudah bisa menguasai hatinya dengan baik, mengendalikan hatinya dengan baik. Ya, memiliki penuh hatinya dengan baik. Ya, disebut arbabul qulub. Ya, para pemilik hati. Mereka mengatakan man taharrakat himmatuhu. Barang siapa yang terlintas keinginannya, ya, bitasarrufi fi naharihi, ya, dengan mempersiapkan di siang hari. Tasarruf bisa juga membelanjakan ya di siang hari. Litadbiri ma yuftiru alaihi, ya, untuk merencanakan dengan apa kelak nanti dia berbuka. Kutibat alaihi khati'atun. Maka hal itu telah tercatat sebagai suatu kesalahan atas dirinya. Ini memang makanya saya katakan tadi dalam sekali ini, ya. Renungannya sampai pada soal perencanaan mau buka pakai apa. Ini kalau menurut ya, tingkatan khusus bil khusus belum sampai rasanya kita ini, ya. Masih jauh, ya. Khusus saja juga Masya Allah berat, ya Rob, ya. Allahul Musta'an. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fa inna dzalika min qillatil wuthuq bi fadlillahi azza wajal. Karena kata Imam Ghazali rahimahullah, yang demikian itu menandakan sedikit tikoh atau kepercayaannya kepada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mungkin konteksnya menurut Imam Ghazali, orang yang puasa sudahlah bismillah, dengan buka apa saja insya Allah. Ya, buka dengan apa saja insya Allah. Ya, senang. Ya. Gembira, ya. Farhatun inda fitrih, gitu. Sesuai hadis Nabi dalam satu riwayat. Gembira saat dia berbuka dengan apapun saja yang bisa dinikmatinya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan lagi, wa qillatil yakin birizqihil mau'ud. Ya, karena sikap yang seperti tadi itu seolah-olah dirinya kurang yakin terhadap rezekinya yang dijanjikan, rezeki Allah yang dijanjikan. Wa hadhihi rutbatul anbiya was-siddiqin wal muqarrabin. Ini adalah tingkatan atau level puasanya para nabi, orang-orang yang siddiq dan yang dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Ya. Artinya ini merupakan khazanah pemikiran. Ini merupakan riyadatun nafs yang telah dilewati oleh Imam Ghazali rahimahullah. Makanya beliau menorehkan ini dalam karya Al-Ihya-nya. Apapun meskipun sangat ideal, ya buat kita tetap insya Allah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Oke, next slide. Ya,
Nah, kemudian Imam Ghazali rahimahullah juga kaitan dengan sahwatul batan, sahwat perut dalam pengendalian ibadah puasa ini. Beliau menambahkan lagi, kafful batni anis syubuhati waqtal iftar. Mencegah perut dari hal-hal yang subhat saat berbuka. Fala ma'na lis-shaumi wa huwal kaffu anit ta'amil halal. Ya, karena tidak ada artinya berpuasa, yaitu mencegah dari makan yang halal. Saat puasa kita bisa tahan dari makanan yang halal. Tsummal iftar alal haram. Lalu saat berbuka, dia makan yang haram. Ya, naudzubillahi min dzalik. Fa misalu hadza as-shaim misalu man bana qasran wa yahdimu misran. Jadi bagus sekali ini perumpamaan yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Perumpamaan seperti itu ya, adalah ibarat seseorang yang membangun satu istana tapi menghancurkan satu kota. Ya, artinya orang yang berpuasa dia bisa tahan lapar, haus, tapi dia tidak mengendalikan dari hal-hal yang haram. Baik saat puasa maupun saat iftarnya. Itu Imam Ghazali membuat istilah tadi. Ya. Mithalu man bana qasran wa yahdimu misran. Seperti seseorang yang membangun istana, tapi dia pada saat yang bersamaan menghancurkan kota di mana istananya itu berada. Ya. Sebagus-bagusnya itu istana yang dibangun, seindah-indahnya istana yang dibangun, secara zahir dari kejauhan mungkin tampak istana itu. Dari kejauhan tampak kita saum, naudzubillahi min dzalik, tapi semuanya menjadi ya hancur berantakan karena tidak mengindahkan hal-hal yang haram. Fa inna ta'amal halala innama yadurru bi kathratihi la bi nau'ihi. Ini lagi kata-kata Imam Ghazali tentang syahwat perut kita ini memang Masya Allah ya, ujiannya memang cukup berat ya. Walaupun makanan itu halal kata Imam Ghazali, fa inna ta'amal halal, maka sesungguhnya makanan yang halal itu innama yadurru bi kathratihi. Dia menjadi berbahaya karena banyaknya. La binau'ihi. Ya. Bukan karena jenisnya. Ya. Jenis makanan yang halal banyak. Ya. Tapi dia bahaya bukan karena jenisnya, tapi karena banyaknya sebetulnya. Ya. Ada orang yang sama sekali anti nasi misalnya kan, mohon maaf ya, yang mazhabnya keto misalnya. Itu sebetulnya kalau kata-kata Imam Ghazali ini, yang bahaya bukan jenisnya, tapi banyaknya. Ya. Kalau dengan takaran yang cukup, insya Allah. Fasaumu litaqlilihi wa tarikil istikthari minad dawa khaufan min dararihi. Fasaumu litaqlilihi. Lalu Imam Ghazali mengatakan, dan puasa itu adalah cara untuk menyedikitkannya. Membangun habit. Bagaimana kita bisa menyedikitkan makanan melalui ibadah puasa. Alhamdulillah 13 jam kita nggak makan, nggak minum. Toh ketika berbuka, kita bisa tahan, bersabar, buka dengan beberapa butir kurma atau minuman hangat, sudah selesai ya, salat maghrib jamaah, nanti lanjut lagi dan seterusnya. Ya, artinya nggak kemudian dihitung ya, sekian banyak yang nggak dimakan, diminum selama puasa lalu dibayar saat itu juga enggak. Makanya memang nikmatnya itu sudah Allah kasih taklil, menyedikitkan. Watarikil istikthar, dan meninggalkan memperbanyak minad dawa daripada obat itu ya. Khaufan min dararihi, karena khawatir akan dampak bahayanya. Kebanyakan obat itu madaratnya akan banyak. Jadi Imam Ghazali ini Masya Allah ya, masuk pengamat ya, apa namanya, konsumsi obat-obatan juga tuh ya. Tapi ini diistilahkan karena beliau mengatakan begini, wal halalu dawaun. Adapun makanan yang halal adalah obat. Ya. Yanfa'u qaliluhu. Ya.
bermanfaat jika sedikit, wa yadurru katsiruhu, dan berbahaya jika terlalu banyak. Ya. Atau kalau arti letterlocknya tadi, sedikitnya dia akan berbawa manfaat, tapi banyaknya dia akan membawa madarat. Gitu. Ya. Wa qasdus shaumi takliluhu. Sekali lagi Imam Ghazali rahimahullah menegaskan, memberikan tazkirah, penekanan dalam hal ini, dan tujuan puasa adalah menyedikitkannya. Wa qasdus shaumi taqliluhu. Dan adapun tujuan puasa adalah menyedikitkannya. Ya, jadi Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jangan beliau, nasihat beliau ini subhanallah ya, bahasanya juga enak kita nikmati. Allah yastaktsira minat ta'amil halal. Karena itu hendaknya jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan halal. Waqtal iftar, saat berbuka. Bihaitsu yamtali'u, sampai terasa penuh. Ya, yamtali itu ya imtala'a, mala'a. Ya. Jadi bukan sekedar keisi, tapi udah penuh. Tahu orang Betawi sampai begak dah tuh. Ya, sampai nggak ada ruang nafas. Ya Rob. Fama min wi'ain abghat ilallahi azza wa jalla min batnin muli'a min halalin. Imam Ghazali kemudian mengatakan, karena itu tidak ada wadah yang paling dimurkai Allah azza wa jalla selain ya, dari perut yang penuh dengan makanan halal. Makanan halal ya. Ya. Tetap itu menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah sebetulnya. Ya. Wa kaifa yustafadu minas shaumi qahru aduwillah. Lalu bagaimana kalau pengendalian syahwat perut tidak terkendali dengan baik melalui ibadah puasa? Bagaimana seseorang dapat mengambil faedah dari puasa yang seharusnya dapat menundukkan musuh Allah? Jadi menundukkan musuh Allah ini maksudnya ya tadi ya mutatollabat, ya syahwaniyah, tuntutan-tuntutan syahwat, dan itu bisa jadi musuh Allah, bisa jadi musuh maksudnya, ya, maksudnya karena kelebihan, kekenyangan, akhirnya dia tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ya, baik. Wa kasrus syahwati, dan juga tujuannya adalah untuk menekan syahwat. Ya. Jadi faedah puasa itu ya, menekan syahwat memang. Ya, kalau syahwat kemudian tidak tertekan selama bulan Ramadan, tidak terkendalikan maksudnya, itu sebetulnya tidak terlalu banyak faedahnya dari ibadah puasa yang dijalankan oleh orang tersebut. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, idza tadarak kasaimu inda fitrihi ma fatahu dahwatan naharihi. Nah, ini persis pengalaman-pengalaman yang mungkin sehari-hari ya kita alami ini. Masya Allah. Ya. Jika yang menjalankan puasa saat berbuka mengambil makanan apa saja yang tidak boleh dimakannya sepanjang hari. Ya. Fatahu, yang terlewat maksudnya. Ya. Warubbama yazidu alaihi fi alwanit ta'am. Ya. Bahkan ditambah lagi dengan aneka rupa hidangan. Jadi Imam Ghazali rahimahullah saat mengarang Al-Ihya dulu, itu pun juga membaca fenomena sosiologis, ya, atau fenomena sosial masyarakat waktu itu, bisa jadi karena aneka ragam makanan itu terlimpah saat puasa. Hatta istamaratil adat ay yuddakhara. Hatta istamaratil adat ay yuddakhara. Ya. Sampai berlangsung tradisi menimbun atau ditimbun ayyuddakhara at-ta'amu jami'ul at'imati, ditimbun ya, aneka rupa makanan ya, li Ramadana ya, khusus di bulan Ramadan. Ya. Fayuqalu minat ta'ami fihi ma la yuqalu fi iddati ashhurin. Maka dimakanlah makanan yang tidak pernah dimakannya di bulan-bulan lainnya.
Nah, ini sebuah fenomenologi yang diangkat oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dan ini menggambarkan semua betapa bahagian dari tantangan-tantangan atau ujian-ujian terkait dengan pengendalian syahwatul butun atau syahwat perut. Oke, next slide. Ya, kemudian Imam Ghazali menegaskan lagi, ya, kata beliau, wa ma'lumun anna maqsudas shaumi al-khawa wa kasrul hawa litaqwan nafsu ala taqwa. Ini bahasa bagus sekali ini, ya. Wa ma'lumun, dan perlu diketahui, anna maqsudas shaumi, bahwasanya tujuan puasa, al-khawa'u adalah mengosongkan, al-hawa mengosongkan, wa kasrul hawa, dan menahan hawa nafsu, ya. Litaqwan nafsu ala taqwa, agar jiwa menjadi kuat di atas ketakwaan. Wa idza dufi'atil ma'idatu min dakhwati naharin ilal isya. Ya. Karenanya jika perut dikondisikan sejak awal siang sampai isya, ya, hatta hajat sahwatuha wa qawiyat rogobatuha, sehingga memuncak sahwatnya dan menguat keinginannya, ya, thumma ut'imat minal ladzat wa ushbi'at zadat ladzatuha, kemudian diisi, setelah itu diisi makanan yang lezat dan terasa kenyang, makan semakin bertambah kelezatannya. Wa tada'afat quwwatuha, dan terasa dan bertambah pula kekuatannya. Wan ba'atha minas syahwat, maka dari situlah sebetulnya ada titik celah, muncullah aneka syahwat yang bisa jadi dia terus menguat, ya. Jadi muncullah aneka syahwat ma'asaha karena trokidatan lauturikat ala adatiha. Jadi bisa jadi dia terus menguat jika dibiarkan pada kebiasaannya, karena cenderungan hawa nafsu itu kalau nggak direm, ya dia akan terus begitu. Ya, ada ungkapan, ya, an-nafsu katifli fa in sabba ala hubbir radai, ya, wa in kariha ayyan fatim yan fatim, ya. Jadi nafsu itu seperti anak kecil, kalau dia dibiarkan untuk terus menyusu dengan ibunya, ya, maka dia akan terus begitu, nggak bisa dilepaskan. Tapi kalau dia dipaksakan untuk dilepas, maka dia akan bisa dilepas. Jadi intinya mungkin kaitan dengan syahwatul batni, syahwatul farji, ya ini juga seperti itu. Termasuk soal mengkonsumsi makanan, ya. Kalau nggak direm dia bisa terus keterusan, dan dia bisa jadi habit, bisa jadi kebiasaan. Akhirnya timbul obesitas dan sebagainya. Ya. Baik. Faruhus saumi wa sirruhu tad'iful qawi. Tad'iful quwa, ya. Allati hiya wasailu syaitan fil 'udi ila syurur. Dan adapun ruhnya saum itu dan rahasianya adalah justru memang dia melemahkan kekuatan yang merupakan sarana setan untuk bisa kembali kepada keburukan-keburukan. Ya. Jadi orang bisa terinspirasi berbuat buruk itu bisa juga dari, ya, soal pengendalian syahwat perutnya. Kalau dia kekenyangan, tadinya mau ibadah jadi nggak ibadah. Ya. Walan yahsula dzalika illa bitaklil, dan tidak akan bisa mencapai hal itu kecuali dengan menyedikitkan. Wa man ja'ala baina qalbi wa baina sadri makhlatun minat ta'am, dan barang siapa yang menjadikan antara hatinya dan keranjang makanannya, ya, bahwa anil malakuti mahjubun, maka dia akan terhalang dari kemuliaan. Jadi sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kebaikan diri, ya, itu
bisa juga dari persoalan bagaimana kita tidak terlampau ya berlebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Baik, next slide. Wa ammat taklil huwa ayyakula aklatahu allati kana yakuluha kullalailatin laulam yasum. Adapun menyedikitkan itu artinya seseorang memakan makanan yang biasa dia makan setiap malam jika tidak berpuasa. Jika tidak berpuasa dia makan sore atau makan malam misalnya. Fa amma idza jama'a makana yakul dakhwatan naharihi ila makana yakulu lailan falam yantafi bisaumihi. Tapi jika dia merapel apa yang biasa dia makan di siang hari ke waktu makan malam harinya, ya, maksudnya di malam hari puasa tuh makannya jadi double-double, banyak-banyak, ya. Maka puasanya tidak membawa manfaat, kata Imam Ghazali rahimahullah. Bal minal adabi alla yukthir an-naum bin nahar. Bahkan di antara adab berpuasa adalah hendaknya tidak banyak tidur di siang hari. Hatta yahissa bil ju'i wal atashi. Ya. Sehingga dia benar-benar merasakan lapar dan haus. Wa yastas'ir dhafal qawiyya. Dan dia merasakan kelemahan yang sangat. Ya. Maksudnya kelemahan yang menguat ya. Jadi kelemahannya makin bertumpuk-tumpuk gitu. Dan itu memang yang lebih afdol dirasakan dirasakan. Ya. Sebab kalau dibawa tidur memang ya bisa lupa itu sama lemahnya. Fayasfu inda dzalika qalbuhu. Ya. Maka saat itulah menjadi jernih hatinya. Wa yastadimu fi kulli lailatin qadran minad dha'fi. Dan merasakan kelemahan dan selalu di setiap malamnya masih ada sekedar rasa lemah. Maksudnya ya badannya tidak berat karena kekenyangan, tidak kekenyangan makan, jadi masih ada lemahnya juga dikit. Nah, justru kelemahan yang sedikit itu, rasa lemah sedikit itu, ya, qadran minad dha'fi hatta yakhiffa alaihi tahajjuduhu wa auraduhu. Sehingga ringan tahajud dan wirid-wiridnya. Ya, jadi pengendalian syahwat batin itu penting sekali. Oke, next slide. Nah, berikutnya ini sudah akhir-akhir slide ya, bahasa nanti mungkin bisa didalami oleh kita. Ya, kita akan membahas sedikit ayat dan hadis terkait dengan terutama syahwatul batin ini memang ya yang banyak dikupas. Jadi mengenai ayat perintah makan dan minum, yaitu surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi makan minum ini ternyata perintah Allah. Harus dijalankan. Kalau tidak dilaksanakan perintah Allah ini, maka dia berdosa. Ya, karena itu bisa mencelakai dirinya, mencelakai keluarganya, menyusahkan orang banyak. Gitu, ya. Makanya sebetulnya orang demo mogok makan apa segala macam itu sebetulnya juga wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Ya, jangan kalian menjadikan tangan-tangan kalian dalam kebinasaan. Ya, jangan kalian berikan tangan-tangan kalian dalam kebinasaan. Ya, itu nggak boleh. Ya, mogok makan, nggak mau makan dan minum itu sama saja meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang di sini perintah makan dan minumnya tetap Allah combine dengan larangan wala tusrifu, janganlah kalian berlebihan. Nah, nanti batasan tentang israf atau berlebih-lebihan itu seperti apa? Akan dijelaskan di penjelasan berikut insyaallah. Nah, kemudian hadis yang cukup detail tentang bagaimana mengendalikan syahwat perut ini supaya tidak terlalu kekenyangan, akhirnya timbul rasa malas.
Ya, karena ada satu ungkapan yang bagus dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang ditulis oleh Habib Abdullah ibn Alwi ibn Al-Haddad atau Sahibur Ratib Al-Haddad rahimahullah. Beliau mencuplik kata-kata hikmah ya, para ulama. Beliau mengatakan, idza ja'al batnu syabi'a jami'ul jawarih. Apabila perut lapar, maka seluruh anggota badan akan terasa kenyang. Maksudnya anggota badan lainnya akan berisi, berenergi. Ya, justru dalam keadaan lapar mata jadi seger, ya. Kuping jadi nikmat buat mendengarkan, fokus. Ya. Bisa punya perhatian lebih. Tapi sebaliknya, wa idza sabi'al batnu ja'a jami'ul jawarih. Dan apabila perut dalam keadaan kenyang, maka seluruh anggota badan akan terasa lapar. Lapar itu identik dengan lemes. Ya. Akhirnya lapar identik dengan tidak bisa berbuat banyak apa-apa. Memang ini ungkapannya cukup filosofis ya. Jadi agak susah secara tekstual begitu saja menangkap artikulasinya. Tapi kalau direnungkan benar, ya dalam suasana lapar banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita lebih produktif, baca Quran, murojaah, nulis bahkan, ya bikin materi, ya bikin PowerPoint itu masya Allah enak gitu karena nggak ada hambatan pikiran digoda sama makanan minuman, ya gitu. Ya, tapi dalam keadaan kita terlalu kenyang apalagi, ya itu bisa hilang konsentrasi itu. Makanya biasanya kalau ada acara tuh sesi yang paling banyak ngantuk sesi habis makan siang misalnya. Karena perut kenyang tapi ja'at jami'ul jawarih, ya, anggota tubuh mulai justru pada lemes. Baik, ini ada hadis riwayat Imam Nasai dan Tirmidzi yang disampaikan juga, ma mala'a ibnu Adam wi'an sarran min batnihi. Tidaklah memenuhi anak Adam satu bejana yang lebih buruk dari perutnya. Hasba ibna Adam akala yukimna sulbahu. Karena itu cukuplah bagi anak Adam, anak manusia, makan untuk menegakkan tulang punggungnya. Yukimna sulbahu. Supaya tulang punggungnya bisa tegak sedikit. Gitu. Ya, untuk sholat, untuk berjalan, dan sebagainya. Fa'in kana fa'ilan la mahalata. Ya, maka jika terpaksa ingin melakukan lebih dari itu, agak lebih dikit aja mau gitu, tetap juga dikasih bordernya, dikasih batasannya. Kata Nabi, fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makanannya, ya, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumannya, wasulusun li nafsihi, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Ya, jadi dari situlah mungkin secara porsi memang makan minum, ya jangan memenuhi semua bahagian perutnya sehingga ruang nafas tidak kebahagiaan. Baik, kemudian Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minas saraf an ta'kula kulla mastahaita. Jadi ini menggambarkan tentang seperti apa definisi berlebihan dalam soal makan. Atau dengan kata lain, seperti apa seseorang dikatakan dia tidak bisa mengontrol syahwat perutnya. Dia tidak bisa mengendalikan syahwat perutnya, ya, dari makan dan minum. Yaitu, inna minas saraf an ta'kula kulla mastahaita. Sungguhnya termasuk berlebih-lebihan jika engkau memakan apa saja yang membuatmu bernafsu memakannya. Jadi maksudnya ya barangkali ya, standarnya karena standar hawa nafsu. Jadi memang ini soal makan, masya Allah ya. Ya memang agak susah mengamalkan ini, terus terang saja. Secara pribadi saya juga ya masih terus banyak ya berlatih juga nih soal ini ya, masya Allah ya, karena soal makanan itu memang masya Allah. Jadi ibaratnya kalau orang itu
ada yang disebut istilahnya laparnya lapar mata. Ya, lapar mata itu ya contohnya paling simpel emang sebetulnya. Kayak misalnya rame-rame sore-sore tuh orang keluar ngabuburit nyari takjil. Itu udah ujian lapar mata betul itu. Jadi ya, kalau pada belanja ngabuburit untuk takjil ya biasanya apa saja pengen dibeli. Sejauh apa yang dia bisa lihat, nggak ada niat beli ya karena lihat mungkin itu enak dibelilah. Ya, kadang-kadang ya akhirnya juga nggak habis. Nah itu udah berlebih-lebihan, udah mubazir. Atau kalau kita misalnya hadir di pesta, ya walimah, ya ada buffet, prasmanan, apalagi banyak aneka makanan. Nah kalau semuanya itu pengen diambil, ya, makanya suka miris juga melihat. Saya kalau membimbing jamaah umroh itu, sebelum sampai ke sana itu kita kasih gambaran nanti di sana makan pakai catering. Tapi apalagi di kota Nabi ya harus juga menjaga bagaimana adab-adab makan sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, saya ingatkan kepada para jamaah ya, jangan nanti ketika makan catering di prasmanan ya semua diambil apa yang dia inginkan, semua diambil banyak. Kadang-kadang miris ngelihat di meja banyak yang tersisa nggak dihabiskan. Nah itu udah tidak bisa mengontrol syahwat perutnya, akhirnya malah jauh dari keberkahan. Nah, jadi puasa ini ya justru saatnya kita mendapatkan latihan-latihan pembatasan seperti itu. Oke, baik, next slide. Ini slide yang terakhir kayaknya nih. Ya, nah ini penekanan tafsir dari ayat ini supaya kita lebih detail lagi memiliki pengertian tentang ayat tadi, surat Al-A'raf tadi. Wa kulu washrabu, dan makanlah serta minumlah. Ai mimma razaqakumullahu minat thayyibat. Makan dan minumlah dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, ya, berupa kebaikan-kebaikan, ya, makanan rezeki dari Allah. Wala tusrifu fi dzalik. Janganlah kalian berlebih-lebihan, ya, dalam hal tersebut. Wal israf, dan adapun yang disebut berlebih-lebihan, imma ayyakuna biziyadah alal qadar al kafi, ya, disebut berlebih-lebihan ya ada beberapa kemungkinan. Pertama, ya, bisa jadi ya yang dimakannya itu ya berlebih atau bertambah dari kadar yang ya, secukupnya. Ya. Wasarrihi fil ma'kulat alladhi yadurru bil jismi, atau berlebihan juga adalah ketika ya pola makannya buruk yang bisa membahayakan jasmaninya. Ya. Jadi kalau kita renungkan tadi kata-kata Imam Ghazali, memang Masya Allah. Jadi makanan itu bukan bahaya dalam jenisnya, tapi dalam banyaknya. Ya, nasi karbo, kalau kebanyakan ya itu juga akan menimbulkan gula. Bahkan gula yang manis itu juga ya penting juga untuk metabolisme tubuh. Tapi kalau terlalu banyak, terlalu sering, dia juga akan yadurru bil jismi. Ya. Wa imma ayyakuna bi ziyadati turfah wa tafawuq fil ma'akil. Atau berlebihan itu bisa juga karena dianggapnya melampaui batas kepatutan, ya, dalam hal menikmati makanan. Ya. Artinya kemewahan dan glamor dalam makan yang luar biasa. Wal masyarib wal libas, bahkan juga dalam hal minuman, dalam hal pakaian. Wa amma yatajawazul halal ilal haram. Wa imma yatajawazul halal ilal haram. Bisa juga karena condong kepada yang haram. Innahu la yuhibbul musrifin fa inna saraf yubghiduhullah. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, karena berlebihan itu suatu yang dimurkai Allah. Wa yadurru badanal insan, dan juga membahayakan fisik seseorang, wa ma'isyatahu, dan penghidupannya, ya, sehingga sakit sehingga akhirnya ya banyak hal yang menjadi madar. Hatta innahu rubbama adat bihil hal ila ayyujiz
illa ayyujiz amma yajibu alaihi minan nafaqat. Nah, sama berlebih-lebihan itu bisa membahayakan fisik, mengancam maisha, bahkan bisa mengorbankan nafkah dan infak yang semestinya wajib dia tunaikan. Ya Allah ya Rabb. Ya, jadi memang di sini mungkin nilainya. Ya, padahal dengan sehat dia bisa menyisihkan hartanya untuk diinfakkan ke yang lain. Fa fi hadhil ayatil karimah, maka dalam ayat yang mulia inilah al-amru bitanawulil akli wasyurbi. Maka ditegaskan bahwa ya, makan dan minum adalah perintah. Ya, perintah untuk mendapatkan makan dan minum itu perintah. Wan nahyu antar kihima, dan juga pada saat yang bersamaan ya dilarang meninggalkan keduanya, makan dan minum nggak boleh. Ya, dilarang kalau sama sekali nggak makan dan minum. Dan larangan yang kedua adalah wa anil israfi fihima, dan berlebihan dalam keduanya. Ya, jadi itulah hadirin hadirat, saimin saimat, mu'takifin, mu'takifat, apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak detail, tidak terlalu mendalam ya, karena memang waktu juga, dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita bisa ulas lebih jauh lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Dr. Andes K. Haji Muhammad Said M.Hum, Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS, yang sudah memaparkan terkait dengan bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Salah satunya adalah hawa nafsu terhadap perut kita. Ustadz, ada pertanyaan Ustadz dari rekan-rekan PKS TV. Pertanyaannya begini. Bagaimana cara membersihkan tubuh dari makanan-makanan yang sudah terlanjur memakan dari sesuatu yang haram? Misal, dari perbuatan tercelanya dahulu. Setelah bertobat, apa otomatis secara jasmani tubuh kita juga menjadi bersih? Baik, insya Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, dia tidak ada lagi dosa yang tersisa pada dirinya, insya Allah. Afallahu amma salaf. Allah memaafkan hal-hal yang sudah lewat. Ya, jadi kata-kata afa itu paling tinggi, bahkan di atas maghfirah. Karena itu di 10 hari terakhir, hadis riwayat Aisyah mengatakan, ya Rasul, doa apa yang harus aku perbanyak di 10 hari terakhir ini? Kuli, kata Nabi, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, maafkanlah aku. Ya, karena maaf itu sudah tidak lagi menyisakan ganjalan-ganjalan, menyisakan sebutan-sebutan, menyisakan apa namanya, ya, memori masa lalu tentang keburukan, kesalahan. Itu kalau sudah mendapatkan ya afun min indillah, ya. Al-afu min indillah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Itu yang kita mohonkan. Kita mohon kepada Allah supaya mendapatkan al-afwa, ya, permaafan dari Allah, dan penjagaan setelah kita mendapatkan permaafan dari Allah. Jadi ya, ini merujuk kepada salah seorang sahabat, Amr bin As radhiyallahu an. Ketika menjelang Fatu Mekah, bersama Khalid bin Walid dia datang, khusus Amr bin As kemudian menghadap Rasul, lalu dia bertanya kepada Rasul, apakah kalau aku masuk Islam, bagaimana dengan masa laluku yang sebelumnya, masa laluku yang sudah aku lewati? Ya sudah barang tentu, banyak dosa, banyak hal-hal, ya, termasuk hal-hal yang diharamkan, ya. Seperti para sahabat saja, khamar segala macam, ya, itu juga sudah terkonsumsi sedemikian banyak. Nah, Rasul mengatakan kepada Amr, ya, sambil membesarkan hatinya yang tulus ingin masuk Islam, bagaimana nasibku ya Muhammad kalau aku masuk Islam dengan masa laluku yang begitu banyak berbuat dosa dan sebagainya. Ya, mungkin juga mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, ya, yang haram dan sebagainya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Amr, innal islama yajubbu ma qablahu. Wahai Amr, sungguhnya Islam itu akan menutup, menghilangkan semua apa-apa yang telah berlalu sebelumnya. Ala kulli hal, ya,
segala sesuatu yang memang ada masuk dalam tubuh kita, suatu yang haram, ya, sengaja maupun tidak disengaja. Ya, kalau level Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia langsung dibilang begitu, dari makanan haram segala macam, dia langsung ya masukkan lagi kerongkongannya dengan jarinya dan dikeluarkan lagi. Itu udah tingkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, adapun kita secara umum yang penting setelah itu menyadari dirinya, menyesali perbuatannya, dan dia menyatakan taubatnya kepada Allah, insya Allah ya minal maghfurin, ya, orang-orang yang diampuni salahnya oleh Allah dan selesai menjadi bersih lagi, insya Allah. Allahu a'lam. Masya Allah. Satu lagi Ustadz dari YouTube nih, dari Muhammad Iqbal. Bagaimana halnya jika ternyata hal yang haram itu adalah hak orang lain yang kita nikmati, seperti korupsi atau mencuri? Nah, seperti apa? Ya, jadi ada dua bentuk dosa, kesalahan. Kalau hablun minallah, kita memperbanyak memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hubungan langsung kepada Allah. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan hak milik orang lain atau kaitan dengan kepemilikan orang lain, maka sesungguhnya ya itu sesuatu yang tetap harus ya harus dikembalikan kepada pemiliknya, ya. Artinya ya, kalau misalnya terlanjur menjadi sesuatu yang sudah dimakannya, ya maka sedapat mungkin ya, bisa meminta keridhaan, meminta keikhlasan pada orang yang bersangkutan misalnya. Ya, karena itu disebut dengan hukukul adami atau hakul adami, ya, hak sesama anak Adam. Jadi betapapun tetap harus clear secara muamalah. Ya, kalau pinjam uang, kemudian ya memang uangnya sudah kepakai untuk makan segala macam, karena akadnya minjam dan tidak mampu mengembalikan dan sebagainya, ya tinggal sampaikan kepada yang meminjamkannya secara terus terang, ya, supaya syukur-syukur dibebaskan status pinjamannya tersebut sehingga kemudian menjadi halal bagi dirinya. Ya, segala sesuatu tentu kita kembalikan kepada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Ya. Jadi seperti itu. Makanya orang yang terlibat kejahatan korupsi ya memang mungkin dengan cara itu membersihkan hak-hak orang lain yang diambil bukan menjadi bagian haknya, dengan disita aset kekayaannya, disita apa yang menjadi miliknya dan sebagainya. Bahkan didenda untuk mengembalikan harta yang dikorupsinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah. Satu lagi Ustaz, ini terkait dengan batasan berlebihan. Tadi dikatakan di hadis riwayat Nasai At-Tirmizi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk napas. Ini ada kelakaran juga. Kan sepertiga orang-orang itu berbeda-beda, makanannya, minumannya. Itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi memang tetap disesuaikan dengan apa size, kultur, ya postur tubuh juga, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya postur tubuh orang-orang Arab tuh, masya Allah ya. Di sana tuh kalau beli Albaik itu mereka biasa satu paket tuh sendiri mereka habis, ya. Atau seporsi nasi biryani bukhori, dan ukurannya besar. Karena orang-orangnya juga besar, posturnya besar begitu loh. Dengan orang Indonesia ya kita cukup mereka sendiri, kita berdua begitu kira-kira. Ya, jadi tetap sesuai dengan proporsinya, ya, sesuai dengan proporsinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas segala pencerahannya pada hari ini. Masya Allah, luar biasa. Saya sampaikan terlebih dahulu bahwa tentu Allah menyukai ketika kita
berpuasa ini bisa mengendalikan syahwat kita. Salah satunya adalah syahwat nafsu untuk makan, juga untuk menjaga farji kita. Tentu kita tidak boleh berlebih-lebihan. Tadi disampaikan bahwa dikatakan berlebih-lebihan itu ketika menambah dari ukuran yang cukup, atau pola makan yang buruk yang membahayakan jasmani, atau menambah kemewahan dan glamor dalam makan, minum, dan berpakaian, dan melampaui yang halal ke yang haram. Masya Allah, ini kalimat yang sangat menggugah kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ini, mengendalikan hawa nafsu kita dengan keimanan dan ketakwaan. Insya Allah puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang baik yang dihalalkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, sebagai closing, silahkan sekalian mohon dipimpin doa penutupnya Ustadz. Betul Ustadz. Ya, baik hadirin hadirat pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saimin saimat, mu'takifin, mu'takifat, ya, mudah-mudahan kita di 10 hari terakhir, ya, malam Ramadan ini, ya, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah, kelancaran, kemudahan untuk memperbanyak amal ibadah di malam-malam 10 hari terakhir ini, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan, ya, hamba-hambanya yang betul-betul bisa menggapai dan meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis kita dengan sama-sama manjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa iyadhika wa jiwarika wa amanika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi baggin wa dhi syarrin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna sakiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah acara kita, dan terima kasih, dan perlu kami sampaikan bahwa ini adalah pertemuan terakhir kita dalam kajian Ihya Ulumuddin. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa PKS TV yang selalu setia untuk mengikuti, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.